Halo teman-teman semua, selamat datang lagi di Bisa Trading teman-teman, channel yang ngebahas pergerakan gold dari sisi fundamental dan makro, bukan hanya dari teori-teori instan ataupun strategi yang cuma bagus kalau kalian backtest teman-teman. Ya, di video kali ini kita akan bahas sesuatu yang sangat jarang dibicarakan trader pemula. Tapi ini salah satu mesin utama yang menggerakkan gold setiap hari teman-teman. Ya, jadi saya perkenalkan ke teman-teman dulu, ini namanya US Treasury Yield. Ya, kalau kamu pernah bingung kenapa gold tiba-tiba anjlok, kenapa di XY tiba-tiba turun, kemungkinan besar ada di yield-nya, teman-teman. Ya, dan di sini ya, saya ingin juga memberikan informasi mengenai yield ini supaya teman-teman ya bisa trading juga seperti saya, yang dimana ya di 4 Desember kemarin kita sempat memberikan outlook bullish untuk XAU USD teman-teman. Ya, jadi untuk teman-teman yang belum masuk ke Telegram kita ya, teman-teman boleh masuk ke Telegram kita teman-teman, itu gratis ya, linknya ada di deskripsi. Karena apa? Karena ya di komunitas kita ada berikan yang namanya market webinar teman-teman ya. Di market webinar ini ya saya sering banget memberikan edukasi dan juga pandangan kita di hari itu, arah market itu mau kemana, dia mau naik atau mau turun teman-teman ya. Jadi teman-teman masuk dulu ke officialnya gratis teman-teman ya, nanti teman-teman boleh chat admin bagaimana cara masuk ke komunitas kita, ke Bisa Trading Corner, edukasi dan juga community-nya teman-teman ya. Di video kali ini saya langsung berikan ya cara saya trading di market teman-teman ya, tidak hanya teori-teori aja tapi saya langsung berikan ya real cara saya trading di market memanfaatkan yield treasury ini ya. Jadi di market webinar kemarin ya, ini saya sampaikan teman-teman bahwa ada kemungkinan bearish ya. Tetapi secara garis besar ya XAU USD masih bullish dengan dua area pantau ya atau area konfirmasi di 4180, 4170 ya. Kalau misalnya di break kita akan tunggu lebih rendah teman-teman ya. Jadi penurunannya ya ini adalah short term sell ya, dan di sini kita akan mencari posisi buy. Alasan saya ya memberikan outlook buy ini teman-teman atau outlook kenaikan ini karena yield saat hari itu mengalami penurunan teman-teman. Yield yang mengalami penurunan itu akan membuat XAU USD bullish. Dan teman-teman bisa lihat di sini ya, gold naik sesuai dengan prediksi kita setelah harga turun dari 4.200, dia turun-turun dulu ya, dan di bawah sini harga membentuk konfirmasi ya di lower time frame teman-teman. Jadi kita ada entry juga di 4.179 dan harga naik sampai 700 pips ke atas teman-teman. Ya, ini adalah contohnya. Ya, bagaimana dengan signalnya? Signalnya juga kita berikan. Nah, teman-teman, ini adalah signal yang kita berikan, teman-teman. Ya, jadi kita ada entry di 4.179, 4.176 ya, dengan market webinarnya itu ya kita menyimpulkan bahwa market di hari ini akan mengalami bullish momentum dan ya harga naik sampai 700 pips ke atas. Ya, jadi apa yang saya berikan ke teman-teman ini ya, ini bukan hanya omongan saja, bukan hanya teori saja, tapi saya gunakan di tradingan saya setiap hari, guys. Ya, yang artinya apa? Yang artinya kalian bisa gunakan ya informasi dan edukasi ini untuk tradingan kalian sehari-hari juga di rumah. Ya, karena saya pakai juga teman-teman. Ya, bukan hanya saya sampaikan ya, tapi saya tidak pakai. Tetapi ya, di sini apa yang saya sampaikan itulah yang saya pakai teman-teman. Ya, ini adalah dampak ya atau pandangan teman-teman ya ketika teman-teman trading dengan makro dan juga fundamental digabung dengan price action yang baik dan benar. Ya, kalau price action teman-teman sudah bagus ya digabung dengan fundamental, maka hasilnya akan sangat memuaskan. Pegang omongan saya. Seperti itu. Kalian tahu kenapa kalian buy, kalian tahu kenapa kalian sell. Begitu teman-teman. Nah, jadi untuk teman-teman yang belum masuk ke komunitas kita di Telegram, langsung aja klik link yang ada di deskripsi ya. Dan untuk teman-teman juga yang mau cari broker ya, juga ada kita sediakan rekomendasi broker terpercaya ya. Dan tanpa banyak pembukaan dan tanpa banyak basa-basi lagi teman-teman, langsung aja kita masuk ke pembahasan kita di hari ini. Pembahasan di hari ini ya mengenai US Treasury Yield. Langsung aja teman-teman ya kita bahas apa itu yield. Nah, di sini saya buat dalam bentuk gambar ya teman-teman supaya mudah dimengerti ya. Jadi ini adalah pemerintah, ini adalah investor. Oke. Nah, ketika pemerintah meminjam uang investor teman-teman ya, maka mereka akan membayar bunganya ke investor. Nah, bunganya ini adalah yield teman-teman. Ya, ini adalah penjelasan paling sederhana apa itu yield. Jadi
investor berikan uang mereka ya ke pemerintah, nanti dikembalikan dalam bentuk bunga, teman-teman. Ya, ini disebut sebagai yield, teman-teman. Ada beberapa jenis yield yang penting ya untuk diperhatikan, teman-teman. Ya, jadi jenis yieldnya ada lagi. Ya, ini adalah yield 10 year atau US 10 year obligasi pemerintah Amerika ya selama 10 tahun dan US 2 year atau obligasi pemerintah selama 2 tahun, teman-teman. Ini adalah jenis ya yield treasury yang wajib teman-teman pantau untuk teman-teman ya bisa menentukan arah dari gold itu mau naik atau mau turun nantinya. Nanti kita bahas seperti itu, teman-teman ya. Dua angka ini dipantau juga oleh hedge fund, bank besar serta pelaku-pelaku besar, teman-teman, atau institusi-institusi besar. Ya, bukan hanya retail tapi institusi besar juga lihat pergerakan ini dari yieldnya, teman-teman. Seperti itu. Berarti ini powerful banget. Ya, kenapa? Karena ya yield nggak cuma nunjukin bunga, tapi juga persepsi pasar tentang ekonomi Amerika dan arah kebijakan dari The Federal Reserve atau bank sentralnya Amerika, teman-teman. Ya, oke, kita pahami dulu ya mengenai yield itu secara dasar seperti apa ya. Cukup gampang, teman-teman, ya karena itu adalah bunga yang diberikan pemerintah kepada investor yang meminjam ya uangnya dari investor, teman-teman. Jadi pemerintah minjam uang ke investor ya, otomatis kan uangnya harus dibalikin dengan bunga. Nah, bunganya itulah yang disebut dengan yield, teman-teman. Oke, so kita masuk ke slide selanjutnya mengenai kenapa gold sangat sensitif dengan pergerakan yield, teman-teman. Ya, nah perlu saya ingatkan ke teman-teman bahwa emas itu kan nggak punya bunga. Ya, ketika teman-teman pegang emas, ya maka teman-teman cuma punya emasnya aja. Ya, teman-teman cuma dapat capital gain-nya aja bahasanya seperti itu. Sementara obligasi, ya dia itu punya bunga, teman-teman. Ya, atau yield tadi, yield itu bunga seperti itu. Ya, jadi logika sederhananya seperti ini, teman-teman. Ya, kalau misalnya yieldnya naik, maka investasi di obligasi lebih menarik, teman-teman. Ya, dan para investor akan taking profit dari gold. Ya, jadi kalau yieldnya naik, maka goldnya turun. Ya, begitu juga sebaliknya. Kalau yieldnya turun, ya berarti kan investasi di obligasi kan sudah tidak menarik lagi nih, ya kan? Maka investor itu akan cabut dari obligasi, teman-teman, dan mereka ya rata-rata akan melarikan uang mereka ke emas. Ya, ada juga beberapa ke saham, teman-teman. Jadi kalau teman-teman lihat ketika yield turun, emasnya stagnan, tapi ya risking aset seperti S&P 500 itu malah naik. Nah, biasanya ya ada momen-momen tertentu di mana ketika yieldnya turun, emasnya itu cenderung bullish moderat atau bullish sideways, teman-teman. Yang lebih diuntungkan itu adalah S&P 500 atau saham-saham di Amerika. Ada juga ya ketika yieldnya turun, ya goldnya itu cenderung naik dan S&P-nya cenderung sideways, teman-teman. Jadi itu adalah ya bentuk dari capital flow atau arus modal, teman-teman. Seperti itu, ya. Nah, hal seperti ini, teman-teman, ya ini disebut sebagai opportunity cost ya atau kesempatan, teman-teman. Jadi investor itu dia melihat ya opportunity cost dari yield yang naik dan yield yang turun. Kalau misal yieldnya naik, mereka akan lari ke obligasi. Kalau yieldnya turun, mereka akan cari ya aset-aset yang lebih bisa memberikan mereka keuntungan seperti itu. Ya, makanya teman-teman ya, gold ini sangat sensitif terhadap pergerakan dari yield tersebut ya. So, kita lanjut lagi, teman-teman ya. Saya harap apa yang saya sampaikan ini bisa masuk ke teman-teman dan bisa menjadi edukasi ke teman-teman. Karena apa? Karena yang kita bahas ini ya mungkin terdengar asing di telinga teman-teman. Ya jarang banget yang bahas mengenai yield, terus bagaimana ya hubungan yield dengan gold itu seperti apa. Ya, ini jarang banget dibahas. Tapi saya coba bahas dengan bahasa yang lebih simpel dan mudah dimengerti, teman-teman. Dan kita lihat di sini, teman-teman ya. Ini adalah contoh situasi sederhananya. Contoh ya ini, teman ya. Yield 10 year-nya itu naik dari 4,0% ke 4,20%. Ya, berarti ada kenaikan, teman-teman. Nah, ini adalah sinyal ke pasar bahwa ekonomi mungkin saat itu mulai menguat, teman-teman. Ya, The Fed mungkin akan tahan suku bunga, uang mulai mengalir ke obligasi dan ya dampaknya itu gold mengalami taking profit. Jadi ya ketika yield-nya menguat, teman-teman juga bisa dapat indikasi ya bahwa ekonomi itu sudah mulai menguat dan The Fed kemungkinan besar akan tahan suku bunga, teman-teman. Ya, yang membuat apa? Yang membuat ya para investor-investor besar ini sudah tidak lagi melirik gold. Karena apa? Karena opportunity cost-nya naik, teman-teman. Mereka lihat obligasi itu sudah mereka melihat ya obligasi itu lebih menjanjikan ya menawarkan bunga yang lebih tinggi. Yield-nya naik dari 4,0% ke 4,20%. Makanya banyak banget ya ketika yield naik, para investor-investor ini lari ke obligasi, teman-teman. Ya, dampaknya apa? Sudah pasti gold taking profit ya.
Jadi kalau teman-teman lihat ya, tidak ada news misalnya kan market lagi santai-santai aja, news hari itu nggak ada yang high impact, medium impact nggak ada. Tiba-tiba gold turun sangat tajam teman-teman ya. Itu karena ya yieldnya ini ya naik teman-teman. Jadi biasanya pergerakan-pergerakan di luar dari news dan juga sentimen geopolitik itu ada yield teman-teman. Jadi sepenting itu memang yield untuk pergerakan dari XAU USD teman-teman ya. Dan pasti banyak ya teman-teman bertanya, kenapa yield itu bisa naik atau bisa turun teman-teman. Di sini ada tiga hal penting yang wajib teman-teman catat ya, kenapa yield itu bisa naik dan bisa turun. Kenapa ya saya sampaikan untuk dicatat? Karena teman-teman ya ini akan memberikan teman-teman informasi yang lebih jelas ya mengenai makroekonomi ya dari suatu negara dan juga ya kebijakan-kebijakan ke depan yang mungkin akan diambil dari bank sentralnya. Yang pertama itu teman-teman ya, kalau misalnya yieldnya naik, maka data ekonominya kuat, teman-teman. Ya, jadi ketika data ekonomi yang kuat, yieldnya akan cenderung naik dan gold bisa turun, teman-teman. Seperti itu. Contohnya seperti ya jobless claim turun ya atau angka pengangguran di Amerika itu turun dan penjualan rumah itu naik, teman-teman. Ya, selain itu ada retail sales. Jadi kalau teman-teman lihat ada news retail sales, ya kan retail sales itu kan belanja ya, news atau data ekonomi mengenai konsumsi masyarakat. Kalau konsumsi masyarakatnya naik, maka ya ekonomi Amerika sedang baik-baiknya teman-teman. Seperti itu. Makanya yieldnya naik. Lalu goldnya turun teman-teman. Karena apa? Karena marketnya mikir kayak gini teman-teman ya. Oh, ekonomi sudah mulai kuat nih dan the Fed kemungkinan ya akan menahan suku bunga atau menaikkan suku bunga dan tidak ada pemotongan suku bunga ya. Jadi kalau misalnya yieldnya naik, ekonominya kuat, dan market akan menyimpulkan kemungkinan ya the Fed akan tahan atau naikin suku bunga. Seperti itu teman-teman. Dan dampaknya ya seperti itu ya, yieldnya naik, goldnya turun. Dan yang kedua teman-teman, itu ada data ekonomi yang lemah, ya ini menyebabkan yieldnya turun dan goldnya naik teman-teman. Karena pasar mulai price in teman-teman ya, pemotongan suku bunga. Jadi ya dampak dari yield ini tidak hanya ya bullish or bearish terhadap gold aja teman-teman. Tetapi ya terhadap narasi pasar. Kalau yieldnya naik, maka narasi pasar itu ya kemungkinan besar ya The Fed tidak akan potong suku bunga. Tapi kalau yieldnya turun, mereka akan opposite atau ya berlawanan teman-teman. Ya ini kemungkinan besar ya The Fed akan turunkan suku bunga. Makanya goldnya juga naik teman-teman. Dan yang ketiga itu ada namanya risk sentiment. Ya, saat pasar takut, investor beli obligasi, harga obligasi naik, yang artinya yieldnya bakalan turun teman-teman. Dan ini bisa membuat gold naik. Ya, saat pasar optimis, investor keluar dari obligasi, yang ini membuat yieldnya naik dan goldnya turun. Ya, nah, ini sering terjadi teman-teman saat apa? Saat perang, ya, ancaman resesi, krisis perbankan, dan data ekonomi yang mengecewakan, teman-teman. Ya, jadi bahasa simpelnya kayak gini. Kalau misalnya pasar takut, teman-teman, ya, investor itu akan ya lari ke gold sebenarnya. Ya, mereka akan lari ke gold dan mereka akan beli obligasi yang lebih banyak karena itu lebih safe menurut mereka. Ya, itu lebih aman ya daripada mereka harus simpan uang mereka di saham ataupun di risking aset lainnya. Ya, begitu juga sebaliknya ketika pasar sedang optimisnya, ekonomi sedang kuat-kuatnya, ya maka investor akan keluar dari obligasi, teman-teman. Seperti itu. Dan mereka juga akan taking profit ya dari gold. Ya, kalau teman-teman lihat di beberapa kejadian di mana perang ya, nggak usah jauh-jauh deh, perang antara Hamas dan juga Israel teman-teman, ya itu kan membuat yieldnya turun teman-teman, ya. Dan teman-teman bisa lihat ya di saat itu gold mengalami rally dari 1820-an ya sampai detik ini ya, harga mencapai all time high. Ya ada juga teman-teman di mana data ekonomi Amerika mengecewakan setelah ya Jackson Hole Symposium. Ya, jadi kita sudah bahas sebelumnya mengenai Jackson Hole Symposium teman-teman ya. Tepatnya di video sebelum ini yaitu di XY teman-teman ya. Jadi saat di XY-nya turun ya dan juga yieldnya turun, goldnya rally ke atas teman-teman karena data ekonomi yang mengecewakan. Seperti itu ya. Cukup jelas teman-teman? Oke, kita lanjut lagi ya. Nah, ini teman-teman ya, ini adalah momen di mana yield bisa mengalahkan DXY. Sebelumnya kita sampaikan kan bahwa DXY itu bisa menjadi penggerak pasar. Tetapi ada teman-teman ya yang lebih kuat sebenarnya untuk harian XAU USD ini sebenarnya. Kalau misal teman-teman tradingnya itu harian, ada yang lebih kuat dari DXY, yaitu yield. Ya, yield ini ya ini bisa mengalahkan DXY teman-teman. Contohnya seperti ini ya. Terkadang ya teman-teman bisa lihat di XY-nya turun, seharusnya kan goldnya naik, tapi ternyata goldnya malah sama-sama turun. Jadi kayak di XY-nya turun ya,
XAU USD-nya juga turun. Nah, itu ya salah satu faktor penyebabnya itu ada di yield ya. Kenapa? Karena yield naik sangat agresif teman-teman ya. Institusi sebenarnya lebih peduli terhadap yield daripada di XY ya. Makanya jika di XY dan yieldnya bertabrakan, yield biasanya menang ya. Jadi kalau teman-teman dapat ya faktor di mana di XY-nya itu mengalami penurunan ya, goldnya itu malah nggak naik tapi dia malah lanjut turun. Coba deh teman-teman cek yieldnya ini. Apakah ya yieldnya ini mengalami kenaikan ya atau tidak? Biasanya yieldnya mengalami kenaikan teman-teman. Ini di luar dari tensi geopolitik ya dan juga wabah teman-teman. Ya jadi kalau misal tidak ada geopolitik ya atau tidak ada wabah ataupun ya isu-isu global teman-teman, biasanya yieldnya inilah biang kerok dari penurunan di XAU USD ketika di XY-nya juga turun teman-teman. Seperti itu. Ya, cukup jelas teman-teman ya. Jadi kita masuk ke strategi praktis teman-teman ya untuk teman-teman lakukan setiap hari dan untuk teman-teman bisa dapetin profit seperti saya tadi teman-teman ya. Kenapa? Karena saya gabungkan antara yield di XY ya, saya juga gabungkan antara sentimen seperti taruhan pemotongan suku bunga teman-teman ya, Fed Watch Tool, dan juga saya gabungkan dengan beberapa data-data Amerika serta ya pandangan-pandangan para ekonom. Sebenarnya banyak saya gabungkan teman-teman. Kenapa saya bisa catching atau saya bisa dapetin 700 pips? Saya bisa analisa pasarnya naik bisa sampai sehari dua hari, turun sehari dua hari ya. Atau misal satu minggu, satu bulan, itu bisa saya prediksikan teman-teman. Karena apa? Karena saya menggabungkan ya banyak sekali indikator-indikator ya ekonomi dan juga indikator yang bisa mempengaruhi nilai dari gold itu sendiri, teman-teman. Ya, jadi kalau untuk teman-teman yang belum mengerti dan teman-teman juga pengen langsung tanya jawab sama saya, ya teman-teman boleh langsung masuk ke Telegram kita, teman-teman. Linknya ada di deskripsi, seperti itu. Ya, nanti teman-teman bisa tanya jawab sama saya di sana. Ya, yang mana teman-teman bingung, yang mana teman-teman mau tanyakan, itu boleh. Ya, ini adalah kombinasi yang pertama teman-teman. Ya, ini mengenai strategi praktis yang bisa teman-teman lakukan setiap hari. Ya, kombinasi pertama itu adalah ketika yield-nya turun dan di XY-nya turun. Ya, ketika teman-teman lihat yield-nya turun, di XY-nya turun, maka ini adalah momentum untuk bullish di XAU USD. Digabungkan teman-teman. Ya, terus yang kedua, ketika yield-nya naik dan di XY-nya naik, maka ini momentum untuk gold-nya bearish. Ya, dan yang ketiga itu ada momentum di mana yield-nya naik tetapi di XY-nya turun. Nah, ini biasanya ya akan buat market bakalan sideways seperti ini, guys. Ya. Jadi kalau teman-teman lihat marketnya sideways selama satu hari ya atau beberapa sesi teman-teman ya, dari sesi Asia sampai London di hari esok choppy kayak gini atau sideways seperti ini biasanya ya yield dan juga di XY-nya berbenturan teman-teman. Ya. Tetapi ya kalau kita bahas dari probabilitas, nah ini cenderungnya turun. Ya, kalau kita bahas dari probabilitas lebih banyak dia bullish atau bearish, sebenarnya lebih banyak bearishnya ketimbang bullishnya teman-teman. Tetapi bearish yang diciptakan itu bukan bearish yang kayak gini, ya, tapi dia bearishnya tuh bearish moderat teman-teman, sideways bearish seperti ini. Ya, begitu juga ketika yield-nya turun di XY-nya naik. Ya, ini momennya bullish ya, tapi bullishnya itu bukan bullish yang tajam seperti ini teman-teman, tapi dia bullishnya itu bullish moderat ya. Jadi choppy bullish movement seperti ini. Dia akan turun dikit, dia naik dikit, turun dikit, tapi dia tetap naik ke atas. Seperti itu teman-teman. Ini adalah strategi praktis untuk analisa setiap hari di XAU USD. Dan ini saya juga sering ya berikan di market webinar teman-teman. Seperti itu ya. Dan saya juga sudah berikan teman-teman buktinya ya mengenai webinar kita di sini teman-teman ya, di tanggal 4 Desember, dan hasilnya ya market naik sampai ke 4.240 teman-teman. Target kita ini ada di 4.240 ya, seperti itu. Nah, ini adalah bentuk dari bisa trading corner teman-teman, di mana teman-teman dapat signal, teman-teman dapat value market, terus teman-teman juga dapat insider dari marketnya, terus teman-teman juga dapat news ya, dan yang paling penting market webinar, yang di mana ya teman-teman akan sangat terbantu kalau teman-teman gabung ke bisa trading. Seperti itu teman-teman ya. So, sampailah kita teman-teman di akhir dari video ini ya. Sekarang teman-teman sudah tahu salah satu penggerak utama dari pergerakan gold itu yang jarang dibahas di YouTube Indonesia ya. Selamat untuk teman-teman. Kalau teman-teman bingung, teman-teman boleh tanyakan di Telegram
Ya, teman-teman masuk ke Bisa Trading, ya nanti teman-teman chat admin, masuk ke Bisa Trading Community, nanti teman-teman bisa chat langsung dengan saya dan saya ya dengan senang hati akan membalas satu-satu teman-teman. Ya, mulai hari ini coba lihat yield setiap hari teman-teman sebelum trading, makin sering teman-teman perhatikan, makin mudah ya teman-teman untuk membaca mood atau ya bias dari pergerakan market di hari itu. Kalau teman-teman suka dengan materi-materi yang ngulik tentang fundamental dan makro seperti ini, jangan lupa di like, di subscribe ya supaya teman-teman tidak ketinggalan materi-materi selanjutnya. Dan teman-teman boleh share ke teman-teman yang lain yang baru belajar trading ya dan ingin belajar mengenai fundamental. Ya, sampai ketemu di video berikutnya teman-teman. See you in the next video.